Oke, ini HUD OBD2 displaynya udah saya pasang sementara ya. Udah saya kasih double tip seperti ini ya. Nah, ini ada 3 tombol. Yang tengah ini untuk menu ya, atau oke, enter. Yang kanan kiri untuk ubah ya. Nah, di belakangnya ada potnya ya bro. Nah, seperti ini. Nah, ini pot ini tinggal kita masukkan kabel OBD2 nya. Ini sementara saya ikat di sini karena hanya untuk uji coba. Nah, ini ujung kabelnya ini kita masukkan ke pot sini ya. Nah, seperti ini ya, dimasukkan. Ini hanya sementara ya. Besok saya rapikan lagi kabelnya. Nanti masuk dari sini ya ke bawah. Lalu ke situ tinggal diatur ya. Nah, ini sementara untuk uji coba dulu, langsung aja. Ini kabelnya saya ikat di sini dulu. Nah, ini soket untuk yang ke pot OBD2-nya ya. Ini satu paket langsung dari bawaannya. Oke, langsung kita colokan bro. Oke, saat terkoneksi seperti itu dia akan berbunyi klik gitu ya. Dan dia akan langsung menyala seperti ini. Nah, ini ada pilihan bahasa ya untuk tampilan awal ya. Ini ada bahasa Melayu. Nah, saya pilih bahasa Inggris saja. Untuk OK-nya di tengah ya, tombol yang di tengah ini. Terus ada dua pilihan, GPS atau OBD. Kita pilih yang OBD, koneksi OBD ya. Oke, tampilannya seperti ini. Kita tunggu. Lalu kita start mesin ya. Nah, dia tampilannya akan seperti ini. Nah, coba kita start. Oke. Jadi yang atas ini untuk RPM ya. Kemudian ada ECT, suhu coolant sama voltase aki ya. Nah, ini untuk mengubah tampilan menunya yang di tengah ya. Kita tekan berulang-ulang. Nah, ini tampilan utamanya ya. Ini yang tombol sebelah sini, yang ini. Nah, ini untuk merubah menu yang bagian atas ya. Ada map. Disesuaikan sesuai selera saja ya, bro. Terus yang tengah untuk tampilan lagi ya. Oke, kita tahan yang tombol tengah. Dia akan masuk ke menu setting seperti ini ya. Terus ini ada untuk scan ya. Siapa tahu ada kode kerusakan DTC, cek engine nyala, lampu cek engine nyala. Nah, kita bisa scan dan clear dari sini ya. Oke, kita setting. Ini bahasa, nah kita biarkan saja Inggris. Sound switch.
on ya. Kalau off dia tidak ada sound ya, kita biarkan on saja. Speed alarm, ini untuk uji coba dulu, kita coba 60 kilo ya bro. Oke, kita coba 60 kilo, nanti ada peringatan ya, alarm berbunyi. Oke, untuk coolant alarmnya, nah ini kan kalau untuk Avanza khususnya untuk generasi all new VVT-i ya, itu kan kipas radiator nyala di suhu ECT 98 derajat ya, jadi kita setting ke 100 saja bro. Jadi kalau mesin kita misalnya kok panas gitu kan, temperatur tinggi, nah kita bisa cepat-cepat berhenti ya bro. Dia akan ada alarm peringatan dari sini. Kita cek apakah biasanya itu kipasnya mati ya, atau ada selang radiator yang bocor, coolant-nya habis. Kita bisa cepat cek ya. Biasa juga dari sensor suhu ECT-nya sendiri yang rusak. Oke. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ya bro. Ini RPM alarm. Nah, kita ini untuk uji coba, kita coba di 3000 dulu ya. 3000 RPM, nanti dia nyala. Oke. Oke. Yang penting-penting aja ya, kalau yang menu lain nggak penting. Ini sementara untuk tes dulu. Ini sementara sekarang suhu ECT-nya atau coolant radiatornya di 89 ya. Nah, dia nanti akan menyala kipas radiatornya di suhu 98 ya, kalau Avanza all new VVT-i ya. Ini udah 90. Ini kita ganti aja. Nah ini saya percepat tadi ya bro. Nah, ini ECT-nya udah 98. Nah, kipas radiatornya nyala ya. Oke, dia turun 96, 95. Oke, dia turun di 95 ya. 93. Oke, jadi kipas radiatornya nyala di suhu air radiatornya 98 ya. Nah, dia terus turun sampai ke 90. Nah, nanti dia nyala lagi kalau udah 98 ya. Oke. Berarti dia berfungsi ya, bro. Terus kita cek alarmnya, bro. Apakah di kecepatan yang kita setting tadi dan RPM yang kita setting tadi dia akan menyala? Oke. Nah, dia ada peringatan seperti itu ya, bro. Jadi sesuai yang kita setting. Kalau misalnya kita jadikan RPM 3500 atau 4000, 5000 baru dia ada peringatan. Nah, dia akan berbunyi sesuai settingan kita. Oke, kecepatan 60 dia juga menyala alarmnya, bro. Nah, berarti normal ya, bro. RPM 3000 sama kecepatan 60 dia menyala, bro. Jadi sesuai yang kita setting ya. Misalnya mau kita setting jadi kecepatan 100 atau 110, 120 baru menyala, bisa ya, Pak. Nah, atau RPM 3500 atau 4000. Nah, itu sesuai selera aja ya, bro. Nah, oke. Sekian ya. Nah, reviewnya. Saya coba agak malam biar aman, bro. Kalau masih awal masih ramai ya di sini. Ya, ini sudah jam 10-an malam, udah cukup sepi, jadi aman. Oke, terima kasih, bro.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.